setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap ditangkap. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap ditangkap. Terima kasih cicak sudah membantu diriku dari bentol-bentol gigitan nyamuk. Terima kasih cicak sudah membantu diriku dari gatal-gatal dan garuk-garuk. Thank you, nice try. Everybody, thank you. Everybody thank you. Bulan Ramadan nyanyiin cicak. Lah, Pakai kolak gitu kek. Kolak di dinding. Enggak enak. Kolak di dinding Itu kayak gimana? keluarga habis berantem itu. Apa bisa kolak sampai di dinding? Dilempar-lempar itu. Akur ya juga. Bang Juy, Iya. Jupri, Yep. gue tuh bingung ya sebagai konten kreator. Anjay. Gue tuh selalu bingung kenapa setiap lagu selalu bisa viral di tangan Mas Wawan. Bukan di tangan, tapi di mulut. Ya kan perumpamaan, main gitarnya kan pakai tangan Bang Juy, masa pakai mulut? Lu kok bisa tahu kalau lagunya Wawan viral? Bang Juy, Iya, ya. gue kan konten kreator, circle di mana-mana. Anjay. Dari Sabang sampai Merauke. Buset. Ya jelas gue tahu lah kenapa lagu Cicak-Cicak di Dinding milik Mas Wawan Nah? bisa viral karena pernah bikin anak-anak pada nangis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hei, sini panggungnya. Tidak Anak-anak mungkin. nangis gara-gara lagu Mas viral, lagu Mas Wawan. Pernah nangis anak-anak. Saya nggak nangis. Lu Itu kan anak-anak Indonesia. Lu anak India. iya. Mere tarik kalah pada netekan tempel dan tema wadah daerah aduh banding kandel dan anda. Orang India kayak dia ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lihat. Ya, nih kita sudah kedatangan orang yang kompeten di bidang anak-anak. Beliau ini bernama Ustadz Nafis, betul ya? Betul. Ustadz Nafis ini adalah pendiri rumah yatim dan apa Pak Ustadz? Penghafal Quran. Penghafal Quran. Al-Asor. Luar biasa. Ini suruh berdiri sini terus. Iya, nggak suruh duduk. duduk. Nggak tega. Saya kok nggak dikasih duduk ini? Kasih. Silakan Pak Silakan, Ustadz. silakan. Di mana di sini ya? Ya, Iya, silakan iya. Pak Ustadz, Di silakan. sini boleh, di sini. Kenapa? Jangan dilepas. Jangan dilepas. Maaf. Saya teh biasa di masjid. Biar gimana sih, Pak? Pak Ustadz, mohon Iya. maaf. Masjid mana yang lantainya rumput futsal? Gimana sih Pak Ustadz? Yang Silakan. Maaf. Lagi dia bikin cicak-cicak di dinding Lah. gitu, jelek. Ya. Bikin nangis bocah. Lah. Bikin nangis bocah. Harusnya tuh lagu cicak-cicak di dinding nih yang ramah bocah nih kayak gini nih. Gimana? Cicak-cicak di dinding, dia merayap. Bentar. Dicari dulu. Lagi, Jok. Lagi. Cicak-cicak di dinding, dia merayap.
datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Stop, Juk. Kalau itu nggak cuma anak-anak yang nangis. Siapa Bang Jay? Rian The Massive sama manajernya juga nangis denger begini. Iya. Gimana sih versinya di... Ini ada versi dari Pak Ustadz nggak versi Pak Ustadz? Ini seperti anak asuh saya lagi minta duit. Oh iya. Gitu. Oh, jadi kalau anak asuh pada minta duit merdu banget itu. Iya. Iya, jadi ini kontennya berkaitan dengan boleh viral tapi asal bermoral. Karena Boleh kan viral asal bermoral. Karena banyak banget konten seliweran yang tidak bermoral gitu Pak Ustadz. Betul. Pak Ustadz Nafis ini adalah orang yang mengasuh anak yatim ya. Betul. Dan penghafal Quran. Kalau gitu aku bisa diasuh Pak Ustadz. Bisa? Jangan dibisain Pak Ustadz. Usianya berapa usianya? Nah, aku baru kepala 4, baru kepala 4 lebih sedikit lah. Kepala Syaratnya 4. kalau mau diasuh di usia 20 tahun ke bawah. Oh, Nggak 20. boleh ke atas. Ya aku 20 juga nggak apa-apa Pak Ustadz. Enggak bisa nawar. Bukan bisa nawar. Harga. Ini khusus anak-anak. Mas Wawan juga anak-anak. Dulu zaman VOC. Tuh, lihat tuh Kuro tuh, kantongnya banyak cengkeh. Iya. Aku lahir sebelum Masehi. Allah. Sekalian. Bau balsam mumi pantesan ya. Nah kita tanya-tanya dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz nih selain pendiri rumah yatim dan penghafal Quran tuh Baik. backgroundnya tuh apa sih Pak Ustadz? Ini backgroundnya. Bukan Mas. Latar belakang. Latar belakang. Bukan background ini. Sebetulnya saya berangkat dari cita-cita ya dari orang tua itu sebetulnya ingin jadi pemain sepak bola. Oh berangkat dari cita-cita pengen jadi sepak bola. Sepak bola karena Nafis Qurtubi itu dulu tahun 70-an itu pemain sepak bola yang terkenal. Oh Nafis Qurtubi. Iya. Iya. Oh kalau saya yang kenalnya itu Jin Kartubi. Itu siapa tuh? Itu obrolan orang tua lah. Iya itu siapa itu ya? Orang lama. Maaf Pak, jadi panggilannya tuh Pak Nafis sama Pak Kurtubi Pak apa Nafis. Pak Nafis. Pak Nafis. Pak Nafis, Ustadz Nafis. Lalu keinginan orang tua untuk belajar ke pesantren Ya. selama 7 tahun, lulus dari pesantren, ternyata berubah makna Qurtubi. Jadi Qurtubi itu seperti imam gitu, imam besar gitu. Akhirnya saya punya keinginan untuk mendirikan satu pesantren. Dan akan tetapi di pesantren dulu saya memang hobi menulis. Oke. Ya hobi menulis, bercerita gitu, membuat kabar lah, berita gitu. Akhirnya saya seneng dengan jurnalis. Oh, jurnalis juga. Betul. Sekarang kerja juga sebagai jurnalis. Jurnalis di salah satu stasiun swasta sudah hampir lebih 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun lama itu. 16 tahun lama. Cicilan rumah saya udah lunas tuh harusnya tuh. 16 hari baru deket. Karyawan iya, dosen juga iya. Iya. Nah ini bagi waktunya gimana nih ngurus pesantren? Kalau sudah hobi, Nah, ini yang menarik. Kalau sudah hobi, apapun yang kita kerjakan pasti jalannya nikmat. Itulah anugerah yang Allah kasih kepada saya. Bahwa saya bisa selain menjadi seorang jurnalis wartawan, Iya. saya juga diberikan kekuatan untuk mengasuh anak-anak di pesantren, juga untuk mencari kehidupan saya juga di luar jurnalis, menjadi dosen. Saya kira ini harus disyukuri oleh saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jarang yang seperti ini mungkin. jarang. Ya. Pak Ustadz, kalau ini sebelumnya tuh sejarahnya gimana sih? Pengen gitu, buka pesantren ini buat anak-anak, kayaknya seru deh. Kan hobi. Iya. Nah, itu mulainya kapan tuh Pak Ustadz? Saya hobi baca sastra-sastra Khalil Gibran. Oh, Khalil Gibran. Ada di situ Anaknya presiden. kalau Hey, Kahlil bukan. Khalil Gibran. Kahlil ada kalau Kahlilnya. kamu ingin dekat dengan kebaikan, maka dekatlah yang punya kebaikan. Yang punya kebaikan adalah orang-orang yang mereka nggak punya siapa-siapa, dan mereka lah itu orang yang dekat dengan kebaikan. Itu saya kira itu filsafat saya kenapa saya akhirnya mau berkorban waktu, tenaga untuk mereka. Kalau boleh tahu sekarang jumlahnya berapa Pak Ustadz? Kita Jumlah pesantrennya apa jumlah Pak Ustadznya? Jumlah anak-anak yang Anak-anaknya dong. kita mengasuh anak-anak
asuh ya, anak-anak menghafal Quran dan anak-anak yatim itu kurang lebih 150 orang. Wow, 150. Yang menginap, yang diberikan makan 3 kali dalam sehari, memberikan pendidikan mereka sebagai modal cita-cita mereka, gitu. Termasuk ya dengan segala macam problematikanya ya. Ya, yang namanya anak-anak itu tidak punya orang tua pasti ada kenakalan, ya, ada kesulitan merawat mereka gitu. Iya. Masya Allah. Itu dari awal nggak langsung 150 dong? Enggak. Sejarahnya gimana tuh Sejarahnya awalnya? tuh sejarahnya dari 6 orang, 6 ya, orang. ya, orang-orang yang tidak punya bapak ibu, lalu dia datang ke saya, ini gimana? Orang tuanya sudah nggak ada, ya orang tuanya sudah tidak mampu, ya. Bagaimana kalau saya titipin sama saudara Nafis gitu. Nah, saya punya rumah kecil ya yang cuma 1 lantai, saya pergunakan dengan baik. Mau pesen makan nih buat sahur. Ambil aja sendiri, ambil. Terus gimana? Gitu, Bang Jui, pembeli adalah raja. Udah biasa di sini. Kan Pak Ustadz, pedagang. diminum dulu Pak Ustadz. Ya, baik. Mau apa? Pesan apa? Diminum dulu Pak Ustadz ya minumannya. Bingung ya, nggak ada skripnya ya, nggak tahu ya kalau ditanya pesen apa ya. Kamu ya, jambul dong rapih kamu. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari.